Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, ridwan dan manfaat untuk pengarang kitab. Ridwan, rahmat, manfaat untuk kita selampau baik di dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. Dan demikian lagi nasuhang hadis Rubin tentang hujan-hujan. Dan demikian lagi sunnah mandi atau mengambil wudhu pada air sail, air singalir kuku atau aliran-aliran apa jajuan telah bahkan atau dia berbentuk misalnya mulai daerah-daerah gurun pasir no kan yang numpah yang atas misalnya di gunung no tahu na kumpul di atas berterus sampainya turun yang atas tu sail, yaitu air yang mengalir di atas bumi daripada perhimpunan air hujan yang datang daripada jurang segala gunung. Jadi airno lamun tegita jemaah. Ada 7 air yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan dari 7 ini silangan atas telu, yaitu hujan, kemudian salju, kemudian embun. Silangan bawah 4, yaitu air sumur, air mata air, air sungai dan air laut. Ya tebaran air mutlak. Jemaah lamun berubah ai sini berubah hukumnya. Apakah yang mengubahnya benda suci ataukah yang mengubahnya benda najis? Nah, di antara si pitu berukno tersebut telu lengan atas 4 lengan bawah aslinya bawah dan atas. Jadi Allah menaruh air itu di bawah tanah. Aslinya di bawah. Nah, kemudian bagian si lekok-lekok merantan segara aja. Ya wah daerah aparana rata dengan posisi air. Kemudian ada juga yang dikeluarkan dengan kekuasaan Allah dari dalam perut bumi, mancar keluar ke atas. Yaran mata air. Adapun hujan, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya dengan bantuan pertama kepanasan si Allah ta'ala. Sehingga panas nenu menguap jarina. Si kedua angin, perintah nasida-sida Allah untuk mengangkat itu air. Sampai dengan batas tertentu di atas, kumpul yainu menjadi awan, menjadi gulem marang kita. Kemudian Allah perintahkan lagi kepada angin untuk turun. Sebagian turun dalam bentuk air, jadi hujan. Sebagian masih dalam bentuk butiran-butiran es, salju. Sedangkan sindekna tejauh ke atas sisi angin no, bilang kelem. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan angin untuk membawa uap-uap air. Jadi angin itu menerpa permukaan-permukaan secara di atas bumi ini secara airna. Terus jauh ya. Terus tempel ya li setiap arak marak gegede. Apa aja si kenang nih si angin gagalem no ndot. Nah yaran air embun. Di antara selapu air si berukno berdasarkan hadis Nabi SAW ada 3 bentuknya.
Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma aghsilni min khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Seluruh air siara bisa berubah bentuknya dari cair, berubah menjadi padat, berubah menjadi gas. Jadi lamun bentuk cair ya air siancar. Dalam bentuk padat ya es jadi beku. Masih tetap air. Terus yang ketiga dalam bentuk uap. Ya, parantan kukus-kukus air, kukus-kukus apa jana. Nah, kukusnya air jauh nah. Itu namanya dalam bentuk gas. Sunat mandi atau mengambil wudhu pada air sail, yaitu air yang mengalir di atas bumi daripada perhimpunan air hujan yang datang daripada jurang segala gunung. Tetapi yang terafdol hendaklah dihimpunkan antara mandi dan wudhu. Tiada disyaratkan pada keduanya itu niat. Mandi sekaligus wudhu, ya, tambahit sunnah. Jadi Nabi SAW ketika beliau itu sholat istisqa, Nabi berdua langsung turun. Dan Nabi itu hujan-hujanan ke sahabatnya, mandi dan wudhu. Nah, jadi baris berisi wadi-wadi lekok-lekok siara di padang pasir selapun berisi dengan air. Entah air itu nanti dia datangnya dari bagian atas terus mengalir. Maka Rasulullah dan sahabat mandi dan berwudu. Naliti jadi narak niat tidak ada itu berniat seperti untuk mandi kan jadi wudu. Mengikuti Rasul dan para sahabat. Nah, jadi lamun mengikut Nabi dan para sahabat itu asal tahu one Nabi wah ngelakuan ampun tegawe jamaah, maka itu menjadi ikutan, menjadi ibadah sunnah walaupun di narak niat dari dalam maradat sini. Dan sunnah membaca tasbih tatkala guntur ya, dan kilat 3 kali. Inilah tasbihnya. Subhana ma yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhana ma yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhana ma yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang bertasbihlah ar-ra'du, guntur itu, ya, bihamdihi dengan memuji Allah, wal malaikatu dan malaikat pun juga bertasbih, min khifatihi dari karena rasa takutnya kepada Allah. Ya, jadi suara tasbih malaikat marak suara guntur jamaah. Angka lain Nabi Musa ketika dia minta untuk melihat Allah, ya Allah, namun suara tidak tetap ku dengar. Artinya Allah dengan Nabi Musa itu mukalamah. Wa kallama Allahu Musa taklima, langsung bercakap-cakap. Lamuna ngendang sesuatu, lamuna berketuan sesuatu, Nabi Musa tayak Jabal Tur, langsung kelihatan ke sini Allah, langsung tertimbali ngeraos. Nasi kerang ngeraos setiap nyampe yang sesuatu Nabi Musa maka dia ingin lebih, tidak sekedar mendengar suara Allah, tapi dia ingin melihat Allah. Dia bau isi ini. Dia kanggo dengan kita aku di dunia. Lagu ampun yakin melek. Lamun dengan noja siap. Ayat kata le gunung ni bares. Sendek neman. Sendek kuman bares penggitang cahayangku tipa.
makhluk syarat li bumi ni tertes dulu. Jadi tertes dulu Nabi Musa alaihi salam kekuatan indranya itu. Kan nanti dia akan mendengar, dia akan melihat. Jadi dites dia dulu. Tes pertama, seluruh malaikat di langit si pertama tersuruh bertasbih sila Allah. Dan diperdengarkan kepada Nabi Musa suara tasbihnya. Maka ternyata itu berwujud kilat dan guntur sekeras-kerasnya. Dan bau sin tahan kentok dak aja pengingatnya tentang kisah guntur lu. Itu kan itu adalah tasbihnya malaikat. Sampai itu kuburung wahlana. Leman ni bro na langit pertama lantai kan isi malaikat silai. Sabar Nabi Musa raja ia kemelik dalam tekan. Malik bro saya duit malaikat. No doang wan dan sadar sama lang Nabi Musa wah si dek kau dengar dit ngengat apa namanya kilatan cahaya yang begitu baik center arah sekali ndak center mana ada berumur 5 buang. Wah dena bawa sili ta dengan ni bena suara nembe cahaya na jamaah. Sampailah malaikat Jibril itu mengingatkan Nabi Musa, sabar Nabi Musa. Dia rejak kembali dia beliklah lo. Kita bayi lengan beruk terciptaan dia terbani nongak lah. Dia terbani nongak lengan beruk terciptaan nongak ars dong dia terbani lah. Jibril, Mikail, Israfil, Israel 4 pembesar malaikat itu sejak diciptakan Allah dari luar apa nongak inunduk dah. Dan bani. Kenapa? Karena cahaya Allah itu pasti akan menghancurkan cahaya yang lain. Sehingga tidak mungkin makhluk itu bisa bertemu dengan cahaya Allah. Cahaya Allah. Cahayanya. Nah sehingga Nabi Musa alaihissalam itu akan diperlihatkan oleh Allah. Cahaya Allah. Lagu endek dia disuruh telek cahaya Allah sih. Dia Allah. Dia disuruh telek gunung. Telek gunung Nabi Musa. Pares lamun mesing not gunung no bau sih tahan. Cahaya kuno arak kemungkinan bau kita. Konsentrasi Nabi Musa andang julu. Ya le gunung tahun tu gunung sebelah telek. Begitu Allah Subhanahu wa taala tajalla ya. Ja'alahu dakkaan. Jadi begitu begitu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan cahayanya saja. Menguap cahayanya ke permukaan bumi yang gunung yang disuruh lihat itu. Telang gunung di narak bekas kedik-kedik. Ya. Ya. Begitu dia lihat seperti itu Nabi Musa pun terpental dan sadar. Ya. Nabi Musa langsung terik lengan atas. Nah, tobatlah Nabi Musa dengan permintaannya itu. Dan dialah yang pertama dari hamba Allah ini yang betul-betul meyakini bahwasanya tidak ada seorang makhluk pun yang boleh bertemu dengan Allah di dunia ini. Iya, ampun kalau Mi'raj, pada nangis dah Nabi Musa. Kumben satu-satunya yang boleh bertemu dengan Allah semasih dunia ini belum kiamat adalah Nabi Muhammad SAW. Mi'raj. No, ya pun demen suruh Nabi tulak doang dalam satu riwayat. Tulak jalo apa dia menang? Angkos cahaya Allah yang mengenai badan Nabi itu nikmat sekali dia rasakan oleh Nabi Musa. No angkos no siarak le awak Nabi. Tulak be malik le di demen suruh Nabi tulak. Idap nanu. Subhanallah apa lagi dan genta berhadapan dengan nikmat. Makanya besok di surga itu puncak nikmat itu adalah ketika kita berhadapan dengan Allah. Nikmat silanya telah. Jadi nikmat bertemu dengan Allah itu yang paling tinggi di antara seluruh nikmat yang ada. Ya. Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Supaya terpelihara daripada bahaya keduanya. Bahaya guntur saja bahaya kilat. Dan hendaklah ditambahinya kemudian daripada tasbih itu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Subhana ma yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa mendengar suara guruh, suara guntur, maka dibacanya subhana ma yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kadu man seriang daripada kadu alladhi, karena di atas kadu man dan di ayat dia pakai man, hadis dia pakai man. Subhana may yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian jika kena petir jua, nah ni kena tadi apa kana isi petir no, iya maka ataskulah diatnya. Wah, ini perkataan Ibnu Abbas tentu dia terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang kalau kena sama petir, guntur, kan luwe dengan kena si guntur pun mati. Aku lah mau baca ni, lah mau baca sini, ampuk nak kena si guntur, ampuk nak mati. Kan dengan mati sebenarnya lah mau narak sehingga mati nak tersuruh bayar diat kan kan. Nah, penyebabnya adalah guntur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin diat orang itu. Apa diat si paling yang paling membahagiakan itu bukan unta tapi surga. Nah, jadi sebenarnya secara umum dalam hadis lain orang-orang yang meninggal dunia, orang-orang mukmin yang meninggal dunia dengan penyebab-penyebab yang sangat ekstrim, marahan tanda tisi, bangunan, eleh, kebakaran, kena petir, semuanya itu syahid akhirat. Ya, syahid akhirat. Nah, dipertegas lagi lah munar, petir, ya bacalah. Subhana mal yusabbihul ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi sebenarnya seluruh makhluk Allah bukan hanya petir, bukan hanya hujan. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Semua yang ada di alam ini Allah tahu bagaimana mereka itu salat, bagaimana mereka bertasbih kepada Allah. Jadi daun kayu si bergoyang, itu tasbih. Bahkan binatang-binatang si muni-muni si dia terpahami itu, mereka bertasbih dengan bahasa mereka. Sehingga jamaah lamun doa jadi wali jamaah kadang-kadang pendengar dan tebeng sida Allah ilahi sida dengar marong dengan bertakwa dah sida dengar lapu nah ngeut antong-antong lepang waliullah nu ilahi sida dengar ya haqqa ya wirid lepang haq lamun manuk uzkurullah ya sih dengar si waliullah jaraan dengar itu kukuruyuk lain marah itu tanya ketok tu memang ketok wali dengan ini mana ketok wali selapu nah ya oh ni masih guru tu masih dia bukan guru Hanafi wah mulai wah lain pendengahan wah ya wah bagus pendengahan antong tawa dengar bukan dengan zikir sih dengar ya nah. Subhanallah. Jadi kadang-kadang apa yang kita dengar di dunia ini secara zahir dia bermakna lagu dengan pendengaran orang yang taqi, bertakwa kepada Allah, yang sufi, yang bersih itu lain. Mereka tahu bagaimana mereka itu bertasbih. Jadi sebagian besar kita tidak memahami. Walakin aksaruhum la yafqahun. Akan tetapi sebagian besar daripada manusia itu tidak paham. Ya. Jadi kita tidak paham dengan tasbih mereka. Ya, lanjut. Kata ulama ahlus sunnah,
bahwasanya guruh itu suara seorang malaikat dan kilat itu sayapnya menghalau ia dengan dia akan awan yang mengandung air hujan. Dan kata falasifah itu artinya ahli-ahli filsafat. Ini ilmu fisika, daur hidrolik, ya, dengan kitab-kitab fikih filsafat dong disebut. Guruh itu suara yang hasil daripada berdampak jarom awan sesamanya jarom awan. Jadi itu ada tabrakan antara awan yang satu dengan awan yang lain. Seperti suara yang hasil, nah gambarannya marantan suara yang hasil daripada berdampak jarom besi dan jarom batu. En besi kencep batu berempokang, nah ngenolah ongkatnya mara ongkat guntur nu. Ya. Dan ditotokkan. Tatakkan boleh, kita totok lenteh. Kan namuna ne baina. Misalnya arak motor atau sesuatu yang lari atau ngebut, ampun arak besi, ngeros. Ampun kena aspal, begeretes ya. Menimbulkan suara dan menimbulkan percikan api. Nah, ini sih gambaran kecil. Baris ku cerita sedikit tentang fisika nasi naga. Nah, dulu angkat ulama no. Jadi ya jarom besi dan jarom batu. Jadi ada besi dan batu yang bertemu, ya, ditatokkan, perempok, ya. Dan kilat itu cahaya yang hasil ia daripada berdampak kedua jarom awan. Kemudian kilat, kisapno adalah cahaya yang timbul daripada pertemuan tadi. Dua awan itu. Seperti ini jazat. Seperti jaya zat api yang hasil daripada berdampak kedua jarom besi dan batu itu. Percikano. Apa rana namun basanti dalamuna begeretes besi kan batu bruno kan sugul besi api. Nah, jadi percikan api yang hasil daripada berdampak kedua jarom besi dan batu itu. Tetapi perkataan ini tiada dapat diperpegangi yang jauh karena menyalahi hadis, karena lain daripada penjelasan hadis. Nah, kata kita lamun lain kemungkinan iman bedait. Kemungkinan ke bau bedait. Sebab begini. Hadis mengatakan itu malaikat. Malaikat itu dibuat dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kilat itu adalah cahaya. Maka ingat, setiap mandi mandi jinabat itu. Ada hadis menyatakan setiap netrik tetesan air dengan awak si mandi jinabat itu dia akan berubah menjadi malaikat. Dan dia berdoa memohonkan ampun buat orang yang mandi jinabat itu. Nah, namun memang timbul dari hal-hal yang seperti ibadah, seperti tasbihnya para malaikat. Allah hanya menjadikan sebab. Dan itu mandi jadi sebab deh. Diciptakan malaikat. Jadi walaupun ahli-ahli filsafat mengatakan itu adalah pertemuan dua awan. Awan negatif dan awan positif padanya. Jadi gini. Le atas ni wah luwe. Pendet macam wah luwe tayar. Ngene. Wah luwe le atas. Si gero-gerono jadi positif. Nah kemudian sebagian Allah naikkan dari bawah. Uap. Kumpul di atas. Kumpul jadi awan. Si ngandong ini jadi awan negatif padanya. Nah kan pada leka di atas. Ditegeser si angin. Begitu dia dekat antara awan positif negatif. No. Koslet ya jamaah. Nah kosletnya itu menimbulkan ledakan. Duor. Ledakan. Nah maka suaranya bejulu. Suara bejulu.
Kilatnya berjulu, suaranya mudia. Kan kisap berjulu, lu nak kisap itu bentok terus. Padahal rembak sebenarnya. Serempak hasilnya antara suara dengan cahaya, dia serempak. Hanya sampainya kepada indera kita beda. Karena kecepatan cahaya beda dengan kecepatan suara. Jadi kecepatan cahaya lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Bercobaan berdetik dengan ngandik dengan jauh. Tele sing ngandik dengan jauh. Ya juluan terik kandik kena tiba. Kayu nampun kedengaran mudia. Atau speaker tono muni, speaker tene muni. Dengan jangkaan ngaji. Ijuluang tutuk silet tene no tono masih kali sekedi. Kenapa? Karena dia lebih jauh. Gitu. Jadi kecepatan suara dan cahaya itu dibedakan oleh Allah. Untuk apa Allah membedakan? Jadi semuanya tidak sia-sia. Ampun ada persiapan tutup kedok. Kalau mudah kita ya nak kisah ini, bau tertutup kedok berun datang suaranya. Oh, mudah mele yakin ya jamaah bait no, cok ini ketini. Ampun, kena kabel kena ya. Nah, lagu onya anda ke nyoba angan aja. Lagu tiang ada nyoba aja mah. Betulkah dia timbul ledakan? Luar biasa ledakan. Boleh ledakan. Itu hanya 220. Dek nama si 20 ribu. Si 20 ribu no dari urang. 20 ribu no. Di atas. 20 ribu pol. Oh. No aja si 220 pol doang aja masih bawa ini si kedun ini. Boleh ongkat. Apalagi kan 20 ribu. 20 ribu no terbakar isin langsung. Apalagi sutet. Sutet no karo belah no. Karo belah ribu. Dia no karo belah no. Lemunnya 220. Lemun sile atas dari udang-udang ini 20 ribu no. Pol. Lemun sutet no 150 ribu. Angkanya pun atas. Soalnya lain apa? Nah itu yang ketemu di atas. Pira ribu pol di atasnya. Menjelasun. Bahasa kalau boleh ongkat sedunia atau ongkat nemuni. Bede tahu si wallahu alam. Sang beratus-ratus ribu pol jaga tu jamaah. Angka lahir jamaah Arab ahli datang dengan Bandung. Ahli ne ya kuliah S3 le Bandung lagu itu tersuruh kumpul le Undram untuk mendengarkan seminarnya. Dan bebas kita bertanya. Jamaah. Yang waktu itu girang waktu tiang kuliah dan girang beketuan si sengke-sengke. Akhirnya bebas bertanya. Kebetulan si angkatnya Leyeno adalah penangkal petir ya jul penelitian. Ngumbin nampol gedung-gedung si blek-blek nu ndek kena isi petir, gedung-gedung pencakar langit si ganggas-ganggas nu. Jadi ketika dia petir mereka tidak tersambar, tidak kena. Ya ahlina. Nah iya put yang kedua. Nah mereka coba angkat listrik nu lan mara ongkat sini. Listrik nu di atas nu. Makat dia kemanfaatan ya. Makat dia pihak penangkal petir. Penangkap petir betul pihak seriang. Kalau mau bosi tertangkap ya na bepira iya bosi tersimpan listrik kan. Mau berdua sih pembangkit listrik tenaga petir terus. Coba dipikiran sini. Mau dia. Karena penelitiannya penangkal petir. Lalu nak cobaan pikiran itu na tono atau pikiran ngumbejak entar pikiran tono di Bandung tentang kan. Beda wah ahli-ahli ini kedene terpikiran si nangkal petir tapi tangkap petir. Sang demia marak parabola juga tanakan leun nanti kena. Tentu deh kalian bingung lagu. Karena selama ini tidak ada orang berpikir untuk menangkap petir. Sebab petir itu mungkin jutaan pol, tidak mungkin bisa kita tangkap dengan menggunakan besi doang sang hancur isi. Nah, kan orang menghindar dari itu. Nah, lalu hal-hal semacam no dengan bisa jadi iya. Karena ini masih tataran pemikiran manusia. Nah, jadi
Lamun dunia ni Allah Subhanahu wa taala begitu memberi contoh kepada kita saja kita berat untuk apa namanya? Dinarak dengan berusaha untuk menangkap petir karena begitu dahsyatnya bengumbe kena. Si gentulan-tulan jemaah jadi penyiksaan. Nauzubillahi min dzalik jemaah. Kan kembang-kembang doang di dunia ni. Sehebat-hebat api yang timbul di dunia ini adalah kembang-kembang. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan jemaah al-a'yadz minan nar ya, kita berlindung daripada api neraka. Ya. Dan sunnah bahwa jangan ia menilik dengan matanya akan kilat dan guruh. Tak usah kita lihat, pandang. Dan hujan, dedek tenongak dan meneteri hujan. Karena ulama yang dahulu kala, yang soleh-soleh adalah benci mereka itu akan yang demikian itu. Hanya dibaca oleh mereka. Hanya dibaca oleh mereka itu ketika itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Kemudian lanjut. Jadi dedek tenongak, apakah itu kisap, apakah itu guntur, apakah itu hujan, biasa jalan dedek. Memang jemaah karena akan timbul gangguan di dalam mata anda, tentu dah kajak sunat hujan-hujan, dedek sudah nongak baris kan kadang-kadang le alam tene kan ini narak kerepok si kelep turun hujan sorong na ya ini baris andong sita malik mata anda misal si waktu ente sinongak no mengandung zat-zat yang berbahaya. Apalagi zamannya ke jamaah macam-macam wah kelep le anu ini le angin alam tene lah. Arak dengan nonos bensin, arak dengan pertama, arak dengan pertalite, macam arak dengan solar, arak dengan zat-zat kimia, macam lah si menguap jo ke atas. Deman si sugul dengan freezer, dengan apa namanya? Kulkas, ni menguap doang ke atas, si FC, macam sama. Ini. Nah jadi sebaiknya tidak usah kita dongak, tidak usah kita melihat apa namanya kilat. Ketika dia kilat dan guntur sekalian, jangan kita mendongak. Begitu juga untuk hujan. Nah kata benci jamaah, lihat ini, kitab Melayu, benci mereka itu akan yang demikian itu. Ndekna semakna benci marah itanu ya. Jadi mereka itu menghindar untuk tidak melihat ke atas. Kamu itu kan benci sambil tengomeh paparan benci. Jadi ndekna samping. Jadi bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Allah yang esa. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Subuhun qudusun, maha suci. Allah Subhanahu wa taala subuhun daripada kata tasbih masih. Kemudian qudusun. Qudus artinya juga suci. Maka hendaklah kita mengikut akan mereka itu pada yang demikian itu. Ikutin apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang soleh, ulama-ulama masa lalu yang soleh-soleh. Tentu mereka itu diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama soleh, para waliullah, apa yang mereka lakukan kadang-kadang tidak punya dalil. Ya. Tapi mereka lakukan karena mereka diberi petunjuk oleh Allah. Diberi ilham. Ilham itu bebas siapapun diberikan. Hanya wahyu yang diberikan khusus tipe para nabi. Namun ilham ya hanya tidak bisa menjadi pribadi-pribadi. Artinya tidak bawa kedua umum. Hanya untuk ia bisa. Sehingga banyak masalah impi-impi. Masalah mau malam Lailatul Qadar. Jadi mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya lemuni itu nurut kadang-kadang tidak bau ya, karena standarnya itu standar kesolehannya dia.
Jadi dia mun temele bau maraya harus tersoleh maraya kan. Ngumpi tak terjari ya ni. Endang dua tuan guru atau dengan soleh ampun bau dijari dia bau jamaah. Sebab dia dengan ngasih soleh nu anak na peri berdoa ke bares. Karena memang pemberian Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Ni amalang ni, lain kan itu kan. Kok kerangkung amalang ni lah. Ini lah dia lemah soleh. Soleh je. Lamun dah soleh, lamun dah peju. Berkaringan po bismillah orang nyerah ndek na perikan lain. Apa pemilik na terus no. Lamun nak kena bismillah jari. Bisi dah kena ulang baik 20 sekit kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Harap memang nasi 20 sekit kali no. Jadi dah berembok lagu ah. Bismillah, bismillah, bismillah. Lamun kena seher le anu no. Le gelumur atau apa no, ngempok di sini. Ni batur sekendi tu wah si terjadi. Batur suah ngamalang nanti. Tetu ustaz lena. Alhamdulillah. Aku ni dah berembok. Selikur kali. Ngetang no. Aku jema tahu dah tak lengit sekali. Paranda gede terpasangi seher doang si batur terus. Itu tu ada ngupi tu sedang bacaan deh. Angkat yang di tiang amalan segini-gini no. Pun tak taparan pun tak tersuuzon tiba dengar. Asal letan uang kupi pun lainang ruana sekali sang pasangan itu wah jalan. Kan suuzon itu jari. Lain senoda nasi zaman-zaman tasi masih batur bidang si namang jajan kantong nanu waktu nu. Oh kan terkenal lo waktu nu. Asal darab bidang kantong dan dipan jajan. Nah, banyak kita lemu telek kak kado. Lanjut sekarang suka di ini. Ya. Maka hendaklah kita mengikut mereka ya. Dan sunnah tatkala turun hujan membaca Allahumma soiban hani'an wa sayban nafi'an. Allahumma soiban hani'an. Ya Allah. Soiban hani'an. Turunkan hujan itu dengan enak. Wa sayban nafi'an. Dan alirkan dengan memberi manfaat. Lamun kena soiban atas dengan terik bawah. Lamun kena sayban mengalir. Berarti soeban itu juga kena terikno dan soeban. Ya Allah turunkan hujan itu dengan enak. Tidak nak baris. Mengenai boleh anu nampak naran bongkelan. Dengan lebur es no. Tak dengan no. Jadi ampun kena bongkor tu. Mai idap dengan no. Ya dan soeban hani'an. Wasayban nafi'an dan alirkan dia. Dengan aliran yang memberi manfaat. Buare sudah pun aliran pelabur ontor selapu nanti dia dan sayban nafi'at. Jadi begitu dia turun ke bumi ini dia mengalir dengan membagi rizki Allah itu ke tempat-tempat yang memang dibutuhkan. Aliran yang bagus, yang bermanfaat. Allahumma sayban hani'an wa sayban nafi'ah. Kan maulah ni apalah berbalik-balik ni. Allahumma sayban hani'an wa sayban nafi'ah. Lamun hujan. 2 kali atau 3 kali, 3 kali pun bagus. Dan hendaklah berbanyak doa dan syukur ketika turun hujan. Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah hujan. Bahasa-bahasa tidak. Dan lagi sunnah membaca kemudian daripada hujan. Setelah hujan maksudnya kemudian daripada hujan. Matarna bifadlillahi wa rahmatih. Ya, artinya dihujani akan kami dengan karunia Allah Ta'ala dan rahmatnya. Matarna bifadlillahi wa rahmatih. Jarakna hujan alhamdulillah. Tahujana kita si Allah. Mau kita rahmat Allah. Mau kita karunia Allah. Makruh kita mengatakan matarna binau'i kada. Artinya dihujani akan kami atau kita. Ya. Masa bintang anu atau seperti bintang ketika umpamanya. Jadi, alhamdulillah hujan. Nih Rubin saya ngak bintang no tono lah yang ana datang je pun hujan.
Nganu. Atau karena ini yang bukan kita sandarkan kepada Allah makruh. Betul na makruh, lamun dik sampai meyakinkan. Hanya kita percayai sebagai sebab. Ini dengan angin nih. Angin lamun angin dengan timur nu hujan. Wah kak mana angin dengan timur mana? Ya pun nu hujan. Kita yakini sebagai satu sebab. Bukan angin itu yang memberi manfaat. Tapi itulah sebab Allah membawakan titik-titik air dari samudra ini. Jadi angin gerono lamuna lengan itu. Gero ya jamaah. Kamu daratan no lengan. Lamun itu lengan Australia bahasa ya na. Sebab dia melewati samudra, melewati laut. Nah, lamun sekedar berpikir seperti itu, Allah menggerakkan angin ini, lalu penyebabnya ini, maka di bulan ini akan terjadi masa hujan. Ini tak ada masa kering, karena dia melalui ini. Tidak apa-apa, lagu makruhana. Lamun tersebut itu sebagai penyebab hujan. Nah, tetap Allah yang menggerakkan, tapi kita sebut anginnya, sebut bintangnya, sebut yang lain-lainnya, maka itu menjadi makruh. Tetapi tempatnya makruh itu jika tiada diiktikadnya bintang itu memberi bekas sendiriannya. Artinya tidak semata-mata bintang, tidak semata-mata angin. Atau tidak semata-mata tukang apa aja laun. Karena ada tukang anu apa nu seru bilu. Tukang pawang hujan no. Nah, ndak geti no. Semata-mata yeno bares. Atau dengan bersekutu pada menghujani. Dan jika diiktikadkan memberi bekas, maka yaitu jadi kafir. Oh no, penuh den kelek tukang tenung. Tukang tenung, tukang sarah. Laju lo, sida denara turun. Yo, terkenal lah soal. Adi deh. Bau terlagu dia yakinan dia nyetop na ngenu. Jerak ini. Subhanallah. Ingat dalai wayahna selamat dalam kubur ghafarallahu lahu luwih manfaat. Boleh kita minta doa kepada Allah untuk memindahkan. Ya Allah, yang kita butuh di tempat ini, misal pindahkan ke tempat yang lebih baik, yang lebih membutuhkan ya Allah untuk sementara. Tidak apa-apa kita mohon kepada Allah yang itu. Jadi mudah-mudahan sarang-sarang si batur-batur si beriman ngenu. Dia si matok tok ketik note. Pawang hujan kan. Ya. Nah, jadi di kafir di zaman ini lamun semata-mata. Aku ndek hanya untuk semua takdir Allah ditentukan oleh Allah. Dan Allah bebas membuat sebab. Kalau kita menyebut sesuatu terjadi dengan menyebut sebabnya hanya sebagai sebab, makruh. Lalu lamun yakinin dia yang memberi mudarat dan manfaat. Nih, kafir. Onya-onya. Kan ini bertengkeran terus. Itu kan ditegerang bertengkeran terus hajum dengan si hebat-hebat. Ya. Terutama kita tidak tersadari lemon terjauh azimat. Terjauh azimat pada lalu terus les sidana. Untung azimat ini. Jemaah lupa ada azimat, ada burung, ada berdagang. Dulak dia nak kenana wah lan. Apa? Azimat kelupa deh balik. Nah, dia temu apa-apa. Asal dia yakin azimat yang memberi rizki, yang membuat dia tidak mendapat rizki, kafir. Nah, apa? Mungkin itu kadang-kadang nih. Tapi kalau hanya sebagai penyebab saja, doa, angkatlah munanu, doa sih perlu. Benda-benda yang kita pakai untuk jadi wasilah, tidak ada anunya. Sebab si jadi wasilah hanya yang dihubungkan dengan Nabi. Nabi sendiri jadi wasilah.
keluarga Nabi marokat sirubin. Keturunan bisa jadi wasilah. Pokoknya yang dihubungkan dengan Nabi Muhammad. Selain yang lo jande. Ndek. Nah, ngerti no pun ndak aparan bebas lalu. Jadi ekat tauhid ni kadang-kadang seda isin. Nah, kadang-kadang mau kasih buruk. Wah, tiang badak sidana kena baca 20 sekik kali dia berembok ngempok ya bilang ngupi ya doang bacaan dia terus. Allah ni wah no. Akan dia amalang ya wah kadang demuni no. Ampun terbersih jamaah. Sudah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Wah, aku si berunakan kita nanti Pak Allah semua sini. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya. Subhanallah, memang sekolah memang ada dah so perlu dijaga. Batik. Lamun yakinin hanya sebagai penyebab, tidak apa-apa. Tapi lamun terkena, benih jak beladik sini bengumum hebat nasenilan. Dek nang apa nang dek nagan kelas lamun sini jak nalan. Angka ni dia terbeni dek jauh ya nalan. Nah, palah itu kan. Dek na liwatang dengan hanya sekedar sebagai penyebab. Namun liwat pun ia paranda memberi bekas. Nabi pun ditegur sama Allah. Buat apa jin-jin itu kerimpun Nabi. Ketika jin-jin masuk Islam, jin-jin itu menyangka bahwasanya Nabi ini bisa memberi manfaat dan mudarat. Berkeliut. Akhirnya Nabi disuruh sama Allah. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak bisa menolak mudarat untuk diriku, juga tidak bisa memberi manfaat untuk diriku saja, apalagi untuk orang lain. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. No. Angkat dan muda apa rana bagus tauhid dari ini jamaah. Ente rebah ampuk kebetulan dengan tekolita. Si nekolo hanya penyebab doang. Bendik sudah silih. Sakit harus dengan yang maaf. Aku maaf sidan. Ini kan hanya penyebab doang sidan. Wah mulut takdirku kan rebak jelunil. Nah, dengan bagus wah tauhid nada. Ya, kairan tasawuf. Lamun pekih je, ndot. Kutekol doang kan temalik. Adanya pikih arana. Banget. Dan makruh menyumpahi angin. Ya, ngomehang angin, ngomehang hujan. Secara umum lah selapu. Ya. Hanya sunnat tatkala bertiup angin membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu khairaha, kebaikan padanya. Kebaikan angin. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min syarriha, dari keburukannya. Lamun detama job aparana le tempat-tempat si simbit. You simbit ni ndak tamat ini. Cara lain ketemu si dalaun. Baca itu no, ya ardu Rabbi wa rabbukillah. A'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki. Ya, dan baca tamat di aparan tempat-tempat si simbit-simbit no. Ya ardu wahai bumi tempat. Rabbi wa rabbukillah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. A'udzu billahi min syarriki, aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu. Wa syarri ma fiki, dan keburukan-keburukan yang ada padamu. Nah, ini bares bumi itu sendiri yang memang Allah taruh. Ada juga makhluk-makhluk lain di tempat itu. Wah, damai. Tidak ada masalah. Nah. Ndak baik yang kau onya-onya. Lamun dah jok bubuk ni. Lamun dah khawatir baca wan. Ya.
Ya, dan sunnah tatkala kesakitan sebab kebanyakan hujan. Dia jerak-jerak hujan ni selapuk. Wah, kerupuk seda macam wah ngenu. Ya, kesakitan namanya itu. Yang begitu. Apakah pada badan ataukah pada harta. Dan binasa gandum. Nah, gandum. Apa dan padi seda macam lah. Nah, membaca doa ini di dalam khutbah dan di dalam kunut. Apa dah duit kancan tak kena ni. Khutbah kerana mun berdoa duit ngamin. Kunut namun terbaca ya nalik budi duit dengan ngamin. Nah, duit kancan lah mun ni. Kerana hujan kan menyeluruh balik kena masyarakat. Allahumma hawalaina. Allahumma ya Allah hawalaina. Takdirannya anzil hawalaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar kami. Wala alaina, dan jangan engkau turunkan menimpai kami. Kalimat sini Allahumma hawalaina wala alaina, ia kaduna isi al-maghfurlah Datuk Umar pondek bahasa dan hujan. Begitu ini boy kau bahasa marong kasih baru no. Dia teman soleh, dia teman dekat kepada Allah Taala. Allahumma hawalaina wala alaina, maka Allah akan menurunkan hujan, tetap hujan. Lalu di atasnya di darat teri. Samping dan teri. Biani nelayakan samping dan teri di darat teri di atas. Ya makna Allahumma hawalaina wala alaina. Khusus tiba dengan si tepiang si Allah Ta'ala dia bahasa-bahasa. Non tanah tatur. Sedih doang. Sekeliling dan teri. Atas dia jadi. Nah, mulai makna tersuruh itu ini makna umum. Nah, supaya Allah menurunkan hujan itu di sekeliling kita. Dalam arti tipe manfaat pada tanaman dan lain sebagainya yang kita inginkan. Tapi jangan ala itu liddarar. Jangan sampai menimpakan hujan itu memberi mudarat. Nah, ana ala di dalam kaidah nahwu liddarar. Untuk memberikan kemudaratan. Allahumma alal akami. Ya Allah anzil, turunkan ya Allah alal akami, di atas gunung-gunung. Akam itu gunung-gunung. Wadzarabi, dan bukit-bukit. Kode yang si gunung. Ya, turun sekali. Bukit-bukit. Wa butunil audiyati, dan pada tian arti butun. Wadi-wadi. Artinya, lah mulai padang pasir kan luwek lekok-lekok. Ya ran butunil audiyah. Gunung tak turunan ya Allah, bukit tak turunan ya saya bawa. Terus no, tak turunan ya nalik. Si lekok-lekok le atas-atas permukaan tanah padang pasir itu. Nah, ya ran butunil audiyah. Wa manabitis syajara wa manabitis syajari, dan pada tempat-tempat tumbuhnya tanaman. Jadi sebenarnya tafsiran daripada Allahumma hawalaina wala alaina. Ya. Allahumma saqiyan rahmat wala saqiyan azabin. Ya Allah, saqiyan. Engkau asqina saqiyan. Nah, engkau tuangkan kepada kami saqiyan rahmat. Tuangan berupa rahmat. Engkau hujankan kami hujan yang berupa rahmat. Ya, wala saqyan adzabin, dan jangan engkau tuangkan kepada kami berupa hujan azab. Wala mahqin, tidak juga hujan yang membinasakan, mematikan, membinasakan. Wala bala'in, bukan juga hujan yang membawa bencana, musibah. Wala hadmin, tidak juga hujan yang meruntuhkan. Kan di dalam hadis as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad din, wa man tarakaha faqad hadamad din. Nah, pada artinya
Hadama itu sesuatu yang berdiri dirobohkan. Itu hadama. Jadi marah-marah agama itu yang membuat dia tegak berdiri sholat. Kalau sholatnya nggak ada, berarti nggak ada yang berdiri tuh. Berarti dia runtuh. Jangan hujan yang diturunkan Allah itu hujan yang meruntuhkan. Meruntuhkan. Wala hadmin, wala gharaqin. Dan tidak juga hujan yang menghanyutkan. Nah, jadi hujan ini jamaah satu-satunya jalan yang Allah gunakan untuk membagi-bagi rizki. Jadi rizki Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibagi oleh malaikat. Makanya di dalam tugasnya satu malaikat ini menurunkan hujan dan rizki. Ya. Ini malaikat Mikail kan? Satu Jibril membawa wahyu, dua Mikail menurunkan hujan dan rizki. Artinya dari hujan inilah Allah menggunakannya sebagai media untuk membagi-bagi rizki. Setiap penyiksaan, setiap azab, maka Allah mulai dengan menyetop hujan. Jadi rizkinya itu di stop. Maka caranya Allah itu adalah stop hujan. Kering semuanya. Mati yang hidup-hidup itu. Pertama si mati adalah lolo-loloa. Tumbuhan yang mati dulu. Karena tanahnya menjadi kering. Lemuna mati lolo-lolo kayu ini apa? Genakakan isi. Binatang-binatang merak sempi, bebe apa. Denara. Mati ini terus. Lemuna mati si duan apa? Genakakan si itu. Denara. Mati itu terus. Nah, lagu biasanya sendiri teman mati nu. Walalah wadina balong na manusia nu. Genakakan dengan tumbuhan denara, genakakan dengan hewan-hewan wan denara, karingan pada denara balong na play. Tuh no, so ada turun ngazab no terus. Bombe segendaning balong taleka denara. Berarti sangat dahsyat cara Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab. Makanya jamaah, ini adalah umat yang betul-betul diberikan kesempatan. Denara wah azab marak ngeri sih. Zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka mari kesempatan-kesempatan ini antara setiap saat ambil kesempatan itu untuk membersihkan diri. Muni tenekekan denara lah marah ongkar si wah liwat terutama masalah hujan. Si gen sampai gen buih sama sekali ni jangan. Denara ni wah terjadi. Si gen sampai gero koko, gero montong ni mungkin gero montong. No. Lagu dengan si lain. Mereka di tempat yang jauh dari air. Air hujan dek nara, sumber air ndak ada. Gendalo jok laut, mati na sendiri datang laut. Si jauh. Nah, apalagi tele-tele lombok bekeliut temu naik ya, ditekan susah. Nah, udah kangen syukur tuh masih kurang. Makanya mudah-mudahan jamaah dengan kita muzakarah marantani saling mengingatkan, timbullah kesadaran kita untuk membalas kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jadi memang untuk itu, bukan untuk Allah. Ya. Tidak ada setiap kebaikan silakukan terus itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Maka mudah-mudahan lewat duduk soal masalah bab tentang minta hujan. Ente turunan hujan marakna kesibilang jeloni bersyukur dan tetap berdoa agar hujan yang diturunkan adalah hujan rahmat, bukan hujan azab. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidina wa masyayikhina wa azwajina wa auladina. Allahumma anzilir rahmah wal ni'mah wal barakah was sihhah was salamata alaina wa ala abidikal hujjaj wal ghuzat wal musafirin wal mu'tamirin fi barrika bahrika wa jawwika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Astagfirullah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Yang sampai yang salam Pak Muhammad. Jamaah tekan berangkat. Haji mungkin insyaallah Senin dan gendam asrama. Jadi mungkin sang nara kata-kata cara si peleh jamaah selamat barang pada ngaji. Nah, ngendang maaf di Pak Sida selaku. Menunggu. Kemudian kita baca Fatihah sekali, mudah-mudahan nanti jalan sehat walafiat. Nah, tapi yang kemudahan dalam perjalanan hajinya, mau haji si mabrur dan berkumpul bersama keluarga di tiang Purwosami. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.